Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya An.M. Kafabi, salah satu dosen dari program studi Ekonomi Islam Universitas Diponegoro. Video ini dibuat untuk keperluan pemenuhan unsur pengajaran saya sebagai peserta Serdos tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada aspek pekerjaan. Adapun mata kuliah yang akan saya sampaikan adalah pengantar teori ekonomi makro. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ada di semester 1 dengan bobot 3 SKS. Teori ekonomi makro merupakan mata kuliah yang mempelajari perilaku ekonomi secara keseluruhan yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum dan model makroekonomi untuk mengetahui cara kerja ekonomi pada tingkat agregat. Prinsip-prinsip umum dan model ekonomi tersebut berguna untuk membahas peristiwa makroekonomi terkini dan bagaimana variabel makroekonomi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Adapun kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini ada beberapa aspek. Yang pertama, mampu menjelaskan variabel-variabel ekonomi makro, konsep, definisi, dan juga pengukurannya. Selanjutnya, mampu melakukan analisis sederhana terhadap isu-isu ekonomi makro dan dinamikanya berdasarkan model sederhana makroekonomi. Dan yang terakhir, mampu melakukan evaluasi sederhana terhadap kebijakan ekonomi untuk mencapai tujuan ekonomi makro. Adapun bahan pokok kajian di pertemuan yang akan dilakukan diantaranya adalah untuk yang pertama, minggu pertama akan dijelaskan definisi, cakupan ekonomi makro, dan apa bedanya dengan ekonomi mikro. Model sebagai pendekatan analisis ekonomi, interaksi antar pelaku ekonomi, dan juga output agregat. Lalu selanjutnya untuk minggu kedua, sudah mulai masuk ke perhitungan produk domestik bruto. Dan itu akan berlanjut pada minggu ketiga, yaitu lanjutan perhitungan PDB dan berfokus pada keterbatasan perhitungan PDB. Untuk minggu keempat, penjelasan tentang deflator GDP dan GDP real akan lebih didetailkan, termasuk juga produk nasional bruto, PNN, pendapatan nasional, dan juga pendapatan nasional per kapita. Untuk minggu kelima hingga minggu ketujuh akan diisi tentang model ekonomi makro sederhana. Lebih spesifik, minggu kelima akan berfokus pada perkenalan Keynesian Cross, minggu keenam pada output gap yang berfokus pada deflationary dan inflationary gap. Pertemuan ketujuh adalah keseimbangan anggaran pemerintah dan pendapatan nasional. Juga akan dijelaskan angka pengganda. Untuk minggu ke-8 akan ada UTS. Lalu selanjutnya setelah UTS, pertemuan ke-9 akan diisi tentang teori konsumsi, tabungan, dan pendapatan nasional, hubungan antara konsumsi dan tabungan, dan juga paradoks menabung. Minggu ke-10 akan membahas teori investasi, yang terdiri dari business fixed investment, residential investment, dan juga inventory investment. Minggu 11 akan ada pembahasan tentang uang, proses penciptaan uang, dan juga suku bunga sebagai bentuk kebijakan moneter. Pertemuan ke-12 akan diisi tentang preferensi likuiditas dan penawaran uang. Minggu ke-13 akan diisi tentang permintaan agregat, penawaran agregat, termasuk di dalamnya bagaimana cara menurunkan kurvanya, dan juga bagaimana implikasinya. Pertemuan ke-14 berfokus pada inflasi. Sebabnya apa? Jenis dan implikasi pada ekonomi. Hubungan inflasi dan siklus bisnis juga akan dijelaskan pada pertemuan ini, termasuk juga kurva Phillips. Pertemuan ke-15 adalah pertemuan yang membahas tentang pasar tenaga kerja dan juga pengangguran. Lalu untuk pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Selanjutnya, asesmen terutama bagi mahasiswa dilakukan selama masa perkuliahan dengan memberikan tanya jawab untuk memastikan sebagian besar mahasiswa paham materinya. Selain itu, juga akan ada tugas yang diberikan di tiap pertemuan.
untuk memastikan mahasiswa lebih mendalami materinya, terutama dari aspek aplikasi dan juga teori-teori yang sudah diberikan di dalam kelas. Metode penilaian terdiri dari 4 aktivitas yang masing-masing berbobot 25%. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas partisipatif, lalu yang kedua adalah hasil proyek yang dinilai berdasarkan tugas terstruktur, lalu ada UTS dan juga UAS. Buku referensi utama diantaranya adalah yang pertama Gesver dan Oster dengan judul Principle of Macroeconomics, lalu Samuelson dan Nordhaus dengan judul Ekonomi, lalu Sadono Sukirno dengan judul Makroekonomi, Teori Pengantar, dan terakhir adalah Menkyu dengan judul Macroeconomics. Adapun video pengajaran yang nanti saya bawakan akan berfokus pada pertemuan ke-12, yaitu tentang likuiditas preference atau teori preferensi likuiditas. Jadi, berikut ini adalah videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya semuanya pagi ini? Oke, sekarang teman-teman semua kita akan masuk ke pertemuan ke-12 pada mata kuliah pengantar teori ekonomi makro. Nah, pada pertemuan ke-12 ini kita akan menjelaskan atau membahas tentang apa yang dimaksud teori of liquidity preference. Oke, dan nanti kalau misalnya cukup waktu kita akan menambah, yaitu dengan apa? Teori penawaran uang. Oke, kita masuk yang pertama dulu. Teori of liquidity preference atau preferensi likuiditas. Nah, kalau tulis di sini preferensi likuiditas. Apa sih maksud kata likuiditas di sini, teman-teman semua? Kalau teman-teman semua nggak tahu, likuiditas di sini karena ini adalah makroekonomi itu berkaitan dengan pasar keuangan ya. Fokusnya di sini adalah pasar keuangan. Sehingga likuiditas ini biasanya itu selalu menempel dengan konsep aset. Aset yang ada di pasar keuangan. Sehingga di sini likuiditas aset itu kita bisa bagi menjadi dua, yaitu adalah aset yang liquid dan juga yang kedua adalah aset yang kurang liquid. Apa sih maksud dari aset yang liquid dan aset yang kurang liquid? Contohnya apa? Aset yang liquid itu pada dasarnya adalah uang. Kenapa? Karena uang itu bisa langsung dilakukan untuk transaksi barang dan jasa. Jadi kalian bisa melakukan transaksi barang dan jasa langsung dengan uang, sehingga aset tersebut dianggap liquid. Sebaliknya, aset yang kurang liquid itu contohnya apa? Ada banyak. Yang pertama, bisa aja kalau misal itu adalah aset real, maka adalah tanah, atau bisa juga bangunan. Atau kalau aset itu adalah aset finansial, maka bisa jika dicontohkan sebagai saham. Atau contoh lain itu apa? Obligasi atau yang lainnya. Kenapa kok ini disebut kurang liquid? Contohnya kan itu kan kata kuncinya adalah bisa langsung digunakan untuk transaksi kan. Sehingga aset yang kurang liquid, semisal saya ingin beli contohnya sate. Pak, saya mau beli sate gitu. Oke, sudah saya beli, loh uangnya mana? Itu Pak, tanah saya Pak. Kan nggak mungkin seperti itu, ya nggak? Artinya aset itu kurang liquid karena nggak bisa untuk langsung transaksi. Aset itu harus dikonvert dulu menjadi apa? Uang, biar langsung digunakan untuk transaksi. Gitu ya teman-teman, sudah jelas ya? Oke. Nah, di sini kalau misal saya lanjutkan untuk teori ini, kita lanjutkan di sini aset yang liquid dan aset yang kurang liquid. Ada dua. Aset liquid. Contohnya apa tadi? Uang. Karena bisa langsung untuk transaksi. Lalu yang kedua, aset yang
kurang liquid. Ada banyak kan tadi kan? Ada banyak sekali. Karena ada banyak, kita ambil simplifikasi, yaitu aset keuangan seperti obligasi. Teori preferensi likuiditas itu likuiditas sudah saya jelaskan, ada aset yang liquid, ada aset yang kurang liquid. Di sini ada kata preferensi. Maksudnya apa? Karena ada aset yang liquid dan kurang liquid, contohnya adalah uang dan obligasi. Kalian prefer milih yang mana? Intinya di situ. Kalian prefer milih yang mana? Kalau misal kalian prefer milih uang, kalian dapat positifnya. Positifnya apa? Kalian bisa lakukan untuk transaksi. Jelas? Tetapi negatifnya apa? Kalian tidak dapat uang. Ya. Karena uang itu kalian timbun saja. Lalu, kalau misal kalian megang obligasi yang merupakan aset kurang liquid, positifnya apa? Ya di masa depan kalian akan dapat tambahan uang. Ya enggak? Tetapi karena itu berkaitan dengan masa depan, itu sangat berkaitan dengan aspek apa? Spekulasi. Karena kita berkaitan dengan masa depan yang sesuatu yang itu belum pasti. Bisa dapat cuan, bisa tidak. Itulah aspek spekulasi. Di sisi lain, ketika kalian megang obligasi, maka kalian tidak bisa transaksi. Karena tadi itu aset itu kurang liquid. Nggak mau orang jual gorengan dibayar dengan obligasi. Nggak bisa itu, ya kan? Sehingga di situ ada dua pilihan di sini. Preferensi kalian milih kemana? Apakah uang atau obligasi? Nah, dari penjelasan ini, teori preferensi liquidity itu berusaha untuk memformulasikan sebuah permintaan uang. Ya. Kenapa kok fokusnya ke uang? Karena uang itu adalah aset yang paling liquid. Sehingga dapat kita formulasikan di sini permintaan uang atau money demand adalah sebuah fungsi dari apa? Apa yang mempengaruhi permintaan uang kalian sehingga bisa merubah preferensi kalian. Kalian prefer untuk memegang aset lebih dalam bentuk uang atau dalam bentuk obligasi. Yang pertama yaitu apa? Pendapatan. Jelas? Contohnya, kalau misal pendapatan kalian naik, yang terjadi apa? Kalau pendapatan naik, maka transaksinya akan naik. Kalian cenderung untuk memilih untuk meningkatkan transaksi kalian. Ya. Nah, kalau transaksi naik, yang terjadi apa? Permintaan uang kalian naik. Sehingga kalian lebih cenderung untuk lebih banyak memegang aset yang sangat liquid, yaitu uang. Itu hubungan antara Y atau pendapatan dengan uang. Sehingga hubungannya apa di sini? Positif. Oke. Lalu yang kedua adalah selain Y, apa sih yang bisa mendorong orang melakukan spekulasi? Kan seperti itu. Tentunya selain Y, yang mendorong orang melakukan spekulasi adalah I atau apa? Suku bunga. Ketika suku bunga naik, otomatis akan menguntungkan kan? Kalian kalau melihat asumsinya adalah ketika suku bunga itu naik sangat signifikan, maka ketika kalian megang uang cash nggak untung. Karena uang itu hanya untuk ditimbun saja. Maka uang itu akan kalian convert menjadi apa? Obligasi, biar untung. Dampaknya apa? Ya transaksi kalian akan kurang. Tapi artinya apa di sini? Interest rate atau suku bunga itu mampu menstimulus orang-orang untuk melakukan spekulasi. Sehingga hubungannya gimana? Suku bunga naik, kalian akan megang uang lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih. Kalau suku bunga naik, maka kalian akan cenderung mengurangi permintaan uang. Loh, kenapa? Nggak untung kalau kalian megang uang cash. Sehingga suku bunga naik, permintaan uang. Permintaan itu maksudnya kalian seberapa banyak ingin memegang uang cash akan turun. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah motif spekulasi naik atau obligasinya naik. Jelas ya? Sehingga dapat disimpulkan di sini permintaan uang dalam menerima uang cash yang diturunkan dari teori obligasi preferensi itu dipengaruhi dua aspek utama, yaitu adalah I atau pendapatan kalian dan juga I atau suku bunga. Nah ini nanti model sederhana ini kalau kita buat dalam bentuk kurva,
maka bisa kita tulis permintaan uang cash, saya tulis di sini adalah uang cash, itu dipengaruhi oleh apa? Pendapatan dan juga suku bunga. Kalau semisal pendapatan naik, maka permintaan uang ikut naik, ya enggak? Kalau semisal suku bunga naik, permintaan uang akan menjadi turun. Jika kita plot di sini adalah permintaan uang cash dan di sini adalah suku bunga. Hubungannya negatif karena suku bunga naik, permintaan uang turun, maka kurvanya seperti ini, kurva negatif. Untuk menggambarkan hubungannya negatif. Namun kalau semisal dia naik, pendapatan naik, permintaan uang cash juga naik, menggambarkannya gimana? Menggambarkannya adalah di tingkat suku bunga tertentu, set permintaan uang kalian naik. Ya, di suku bunga tertentu kita kan nggak ngomong suku bunga tetap. Kalau dia naik, permintaan uang juga ikut naik, maka gambarnya gimana? Seperti ini. Ini akan permintaan uang naik. Cukup jelas teman-teman semua? Oke. Oke, teman-teman semua. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari presentasi saya di sini. Silahkan kalau ada yang belum jelas. Ya, silahkan si Azra, monggo. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya. Ketika kita memfokuskan uang kita atau menyerahkan uang kita ke obligasi, itu kan sesuai tadi yang dijelaskan, itu kan ada keuntungan atau cuan yang kita dapat berdasarkan spekulasi. Nah, kira-kira itu apakah keuntungan yang berdasarkan dari bunga yang dispekulasikan atau ada keuntungan-keuntungan lain yang kita dapat jika uang kita itu kita gunakan untuk di sektor obligasi? Oke. Sekian, terima kasih. Saya ulangi ya, apakah hanya suku bunga itu yang menjadi dasar orang melakukan spekulasi? Tentunya kalau di teori ya, tetapi dalam realita, yang namanya teori yang menyederhanakan realita, ada faktor lain. Nah, faktor lain itu apa? Salah satunya yaitu adalah kondisi perekonomian. Kalau kondisi perekonomian buruk, terjadi perang semisal, apakah mungkin orang akan melakukan spekulasi? Tentunya tidak, kan seperti itu. Sehingga kondisi di luar interest rate itu juga salah satunya adalah perekonomian, itu pasti juga mempengaruhi stimulus orang melakukan spekulasi itu tidak. Gitu ya. Oke, yang lainnya ada? Silahkan, Sahla. Terima kasih Bapak. Sebenarnya Bapak kan sudah menjelaskan pengaruh pendapatan terhadap keinginan seseorang dalam memegang aset kreditur. Nah, saya ingin bertanya Pak, apakah tingkat pendapatan individu sendiri memiliki pengaruh terhadap kecenderungan individu itu untuk melakukan aktivitas spekulasi? Ya, benar sekali pertanyaan yang kritis. Apakah pendapatan juga melanjutkan dari Mas Azra tadi? Apakah pendapatan mampu mempengaruhi orang melakukan spekulasi? Tentu, tapi di level tertentu. Bayangkan kalau misal pendapatan kalian sendiri naik ke 2 juta. Apa yang akan kalian lakukan? Dari 2 juta naik ke 100 juta. Maka kalian pendapatan yang semakin meningkat di taraf-taraf tertentu akan tergoda untuk beralih dari yang awalnya dimotivasi dengan transaksi beralih ke spekulasi karena pendapatan yang relatif ini sangat besar. Itu ya. Oke, yang lain ada? Oke, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Saya izin bertanya, bagaimana pengaruh e-wallet dalam teori preferensi likuiditas? Oke, pengaruh e-wallet di preferensi likuiditas. Ini menarik, karena ini masuk aplikasi. Kenapa? Karena di teori ini permintaan uang hanya dalam bentuk uang, ya, fisiknya adalah uang. Sedangkan kalau misal kita cek karakteristik e-wallet itu hanya konversi dari uang dalam bentuk fisik ke bentuk digital, sehingga karakteristiknya sama antara uang dengan e-wallet. Sehingga di sini yang mempengaruhi kalian masukin uang kalian, mengkonvert uang kalian dari fisik ke e-wallet, tentunya pendapatan kalian. Semakin pendapatan kalian naik, kalian akan tergoda untuk impulse buying, istilahnya seperti itu. Sehingga akan mengkonvert itu menjadi apa? Uang digital. Bisa dibelikan game online ataupun item-item yang ada di situ. Jelas ya, situ. Itu adalah contohnya. Oke, mungkin ada sedikit yang akan saya review untuk kalian untuk mencek pemahaman kalian ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, apa sih hubungan antara pendapatan dengan permintaan uang? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan, Farid.
Izin ya Pak, saya mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan Nur tadi untuk pengaruh pendapatan terhadap permintaan uang gitu. Kalau misalnya pendapatan naik, kecenderungan orang untuk bertransaksi itu naik gitu, sehingga konsumsinya naik, kemudian permintaan uangnya itu akan naik juga gitu, atau pengaruhnya positif gitu Pak. Ya, benar sekali. Jadi ketika pendapatan naik, maka pada akhirnya permintaan uang akan meningkat karena kita tergoda untuk melakukan transaksi yang semakin tinggi. Oke, selanjutnya coba ada yang mau mendefinisikan, memberi penjelasan apa sih maksudnya likuiditas aset itu? Silakan. Oke, silakan Nisar. Terima kasih waktunya Pak. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, aset likuid adalah aset yang cepat dan mudah untuk dikonversikan langsung ke uang tunai Pak. Jadi aset likuid tersebut bisa langsung digunakan untuk bertransaksi. Wah, bagus. Oke, teman-teman, saya lihat pemahaman kalian sudah terbentuk di sini untuk mata kuliah ini. Untuk selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kalian, tugas akan saya berikan sesuai dengan RPS, yang mana di pertemuan ke-12 kalian wajib untuk mengumpulkan data suku bunga dan juga data uang di Bank Indonesia. Uang itu bisa dalam bentuk M2 atau M3. Lalu silakan kalian analisis korelasi di situ. Oke, teman-teman, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Demikian video pengajaran yang sudah dibuat. Diharapkan materi yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat bagi penonton sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.